Puji Tuhan. Ya, di luar sana banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang, ya, yang mengatakan bahwa zaman ini yang sekarang ini adalah termasuk ke dalam Pentakosta ketiga, ya. Nah, ini gereja-gereja karismatik. Kita pun sebenarnya gereja karismatik, tetapi kita tidak mengadopsi sistem pengajaran yang asal-asalan. Puji Tuhan. Yang kita harus Alkitabiah. Di Alkitab tidak ada Pentakosta kedua, Pentakosta ketiga, tidak. Hanya satu kali Pentakosta. Puji Tuhan. Di mana pengertian hari Pentakosta adalah hari ke berapa? Ke-50. Ya, dari bahasa Yunani asal katanya hari Pentakosta tertulis dalam bahasa Yunani itu adalah hari Pentakosta atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia hari ke-50. Ya. Jadi kalau ada Pentakosta ketiga, Pentakosta kedua berarti itu hari keberapa? Ya, ini sesat. Udah berapa itu kan? Salah. Jadi Pentakosta tetap satu. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Nah, kemudian dalam peringatan hari Pentakosta, kita sebagai umat-umat Tuhan seringkali memahami ini hanya sebagai hari curahnya Roh Kudus. Tetapi sesungguhnya sebelum pun Yesus lahir, sebelum pun Roh Kudus turun ke dunia ataupun dicurahkannya Roh Kudus kepada rasul-rasul, hari Pentakosta sudah ada. Dalam rangka memperingati hari turunnya hukum Taurat juga disebut hari Pentakosta. Hari raya panen orang Yahudi juga hari Pentakosta. Itu bersamaan. Tetapi bukan suatu kebetulan Tuhan membuat itu menjadi waktu yang sama. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, sebagaimana hari Paskah itu adalah memperingati hari lepasnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi bukan suatu kebetulan itu dibuat sama oleh Allah sesuai dengan kematian Yesus. Ya, itu semua dicocokkan. Nah, berarti bagi kita yang umat Kristen hari-hari ini, hari Pentakosta adalah hari tuangnya Roh Kudus. Puji Tuhan. Artinya kalau disesuaikan dengan hari Pentakosta yang sebelumnya, itu adalah hari raya panen, hari raya turunnya hukum Taurat. Artinya hari raya kemuliaan bagi nama Tuhan untuk kita, di mana kita dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hukum Taurat itu firman Tuhan turun. Hari raya ini panen, kepuasan, berkelimpahan. Hari ini pun kita akan dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan dan akan dipuaskan dilawat oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Ya, kita langsung buka Alkitab kita dari Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Ya. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Kalau kita lihat Kisah Rasul, ya, pasal yang kedua ini adalah hari Pentakosta. Jadi kita ambil satu ayat saja untuk keberangkatan kita. Saya minta nanti hamba-hamba Tuhan yang ada di altar supaya dengan cepat, ya, jangan berlambat-lambat supaya fokus untuk belajar firman Tuhan tidak terganggu. Puji Tuhan. Ya, saya minta nanti ya saya bagi saja langsung ya. Yang membaca ini jangan lagi buka yang lain, nanti yang lain berbagi. Ya, ini Kisah 2 ayat 4, satu orang yang baca, nanti ayat selanjutnya yang lain yang baca supaya tidak terlambat. Baik, yang sudah ketemu katakan amin. Baik, kita semua bangkit berdiri, kita akan bacakan satu ayat ini untuk kemuliaan Tuhan. Baik, kita baca pada hitungan yang ketiga, 2, 3, ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan pada Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji nama Tuhan. Silakan kembali dulu umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah ayat di mana murid-murid atau rasul-rasul penuh dengan Roh Kudus. Ya, mereka berkumpul pada suatu tempat dan kemudian Roh Kudus melawat mereka sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Baca ulang di ayat yang kita baca tadi. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Terus? Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain.
dipakai oleh gereja-gereja, dipakai oleh pendeta-pendeta, memutlakkan kepenuhan Roh Kudus harus berbahasa roh. Ya. Memutlakkan kepenuhan Roh Kudus harus berbahasa roh. Ya. Tidak ada peraturan bahwa kepenuhan Roh Kudus harus bahasa roh. Di gereja kita, saya mengatakan, banyak diaken yang belum berbahasa roh. Tapi saya tidak bisa bilang mereka tidak penuh Roh Kudus. Banyak jemaat yang belum bahasa roh. Tapi saya tidak bilang mereka belum penuh Roh Kudus. Tapi sebaliknya, di waktu-waktu yang lalu, di hari Pentakosta kita peringati di hari-hari yang lalu atau di tahun yang lalu, ya, banyak muda-mudi yang berbahasa roh. Tapi setelah keluar dari gereja juga berbahasa roh. Di gereja bahasa roh, di luar bahasa roh. Tapi bukan bahasa Roh Kudus. Bahasa roh kudis, rohana. Jadi jangan pertopengkan bahasa roh, jangan bersandiwara di hadapan Tuhan dengan bahasa roh. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, di tempat ini kita belajar sungguh-sungguh, kita tidak boleh sandiwara di hadapan Tuhan. Banyak orang yang berbahasa roh begitu naik ke atas sana sekira bawa basikas tetapi perlakuannya, sikapnya tidak menjadi saksi. Di dalam hidupnya tidak terlihat ada buahnya daripada Roh Kudus atau tidak. Ya, sekarang kita mau belajar sedikit demi sedikit firman Tuhan. Mengapa saya berani katakan bahwa kepenuhan Roh Kudus tidak bisa ditandai dengan hanya sekedar bahasa roh? Ya. Karena beginilah makanya banyak gereja-gereja menjadi sesat. Hanya bisa bilang sikra bala basika, langsung dia kepenuhan Roh Kudus. Pura-pura jatuh, pura-pura menggelepar-gelepar. Tidak ada firman Tuhan katakan kalau kepenuhan Roh Kudus, marilah kita kejang-kejang, marilah kita tumbang. Tidak ada. Firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu tertib. Ya. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, kita pelajari sedikit-sedikit ya. Jadi lambang daripada orang yang kepenuhan Roh Kudus bisa dilihat. Coba buka Lukas 1 ayat yang ke-15. Lukas 1 ayat 15. 15-16 kita baca ya. Yang lain diangkat, buka juga Galatia 5 ayat 25. Lukas 1 ayat yang ke-15. Ya, Galatia 5 25. Silakan, buka. Demikian firman Tuhan. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Nah, ini Yohanes Pembaptis Bapak Ibu ya. Dia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minum keras. Terus? Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Siapa dia? Mulai dari rahim ibunya. Ya, mulai dari rahim ibunya penuh dengan Roh Kudus. Ini Yohanes. Teruskan. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Sampai di situ. Dia akan membuat bangsa Israel berbalik kepada, perhatikan, penuh Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Enggak pernah Yohanes dari rahim ibunya berbahasa. Haleluya. Ada enggak Yohanes bahasa roh dalam rahim ibunya? Ada? Tidak ada kan? Ya, Yohanes penuh Roh Kudus. Buktinya dia penuh Roh Kudus. Di ayat selanjutnya dikatakan dia akan membuat banyak bangsa Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Orang yang bisa membuat orang lain yang sudah pernah berpaling daripada Tuhan dibawanya kembali, dialah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Ada orang yang membuat jemaat Tuhan jadi berpaling. Ini kerasukan setan. Ya. Membuat jemaat Tuhan yang rajin beribadah jadi berpaling dari Tuhan karena kompornya, provokasinya. Ini kerasukan setan, bukan kepenuhan Roh Kudus. Tapi yang kepenuhan Roh Kudus, orang yang ngambek, jemaat yang sudah sakit hati, jemaat yang sudah tersinggung, saya tidak mau lagi beribadah. Datanglah seorang hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus. Inam aman. Firman Tuhan katakan bla bla bla, begini begitu, jadi ini dan itu. Akhirnya orang itu kembali kepada Tuhan. Inilah yang penuh Roh Kudus. Puji Tuhan. Katanya penuh Roh Kudus, tetapi perbuatannya tidak pernah menyenangkan hati Tuhan, tidak pernah
atau tidak? Alkitab. Puji Tuhan, ada kitab suci. Bapak Ibu dan Saudara juga nggak bisa katakan saya penuh dengan Roh Kudus kalau menyimpang dari yang tertulis. Galatia 5 ayat 25, baca. Galatia 5 ayat yang ke-25 begini firman Tuhan. Iya. Jikalau kita hidup oleh Roh, Ya. baiklah kita yang hidup juga dipimpin oleh Roh. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau kita penuh Roh Kudus, tentu hidup kita dipimpin oleh Roh ini. Puji Tuhan. Cocokkan dengan Efesus 5 ayat 18. Cepat. Efesus 5 ayat 18. Banyak ayat-ayat. Bapak Ibu jangan terfokus kepada ayat-ayatnya, tapi terfokus kepada materi pembelajarannya. Puji Tuhan. Ya, jangan fokus kepada ayat, tapi fokus kepada topik kita. Ya. Efesus 5 ayat yang ke-18. Ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Terus? Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Terus? Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Di Galatia dikatakan tadi apa? Kita hidup. Kami ulangi. Jikalau kita hidup oleh Roh, Ya. baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Perhatikan, ya. Di Efesus 5 ayat 18 dikatakan janganlah kamu, jangan duduk dulu, diri berdua, diri. Ayo. Ya, Efesus. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Perhatikan, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Galatia 5 bagian B. Ayat 25 bagian B. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh. Janganlah kamu mabuk oleh. Kalau orang mabuk oleh anggur, dia otomatis tidak lagi bisa kontrol dirinya, betul? Orang yang mabuk pasti dipimpin oleh anggur atau minuman yang memabukkan dia. Makanya banyak orang di luar sana seperti kata Bapak Gembala, kalau sudah mabuk, jalannya jadi mundur, maju, mundur dia. Ya, mau maju tapi jadi mundur. Tidak lagi bisa kontrol diri. Yang memimpin dia adalah alkohol, ya. Jadi orang yang mabuk dipimpin oleh alkohol. Karena apa? Dirinya sudah penuh dengan alkohol, ya. Kembali Galatia 5 ayat 25 tadi, bagian B. Ulang lagi. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Efesus 5 ayat selanjutnya. Ayat 18 ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Bukan ayat selanjutnya, maksudnya bagian selanjutnya. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Iya, terus? Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, tentu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi orang yang mabuk anggur, dia dipimpin oleh anggur. Kenapa Tuhan mensejajarkan ini? Membuat ini menjadi suatu perbandingan orang mabuk dengan orang penuh Roh Kudus. Di Efesus 5 ayat 18 dibuat menjadi suatu perbandingan. Karena sejatinya orang yang mabuk itu tidak lagi berbuat seperti kemauannya, tetapi seperti kemauan alkohol yang ada. Nah, demikian juga kita yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak lagi seperti kemauan kita, puji Tuhan, tetapi seperti kemauan Roh Kudus. Banyak hamba-hamba Tuhan mengajar jemaat, membuat pengajaran bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan hayalannya. Dia berhayal kemudian tertidur, kemudian ketika dia tertidur dia bermimpi, dia pergi ke neraka. Dia katakan, saya dibawa Tuhan kepada dalam neraka. Saya lihat jemaat Tuhan ada di neraka. Hah? Tapi saya dibawa Tuhan ke neraka bukan karena dosa saya. Pendeta sesat ini, Bapak. Ya. Pentakosta ketiga, mana dasar ayatnya? Jadi kita umat-umat Tuhan harus menjadi jemaat Tuhan yang selalu sesuai dengan firman Tuhan atau Alkitabiah. Puji nama Tuhan. Ya. Kita kalau penuh Roh Kudus harus dituntun oleh Roh Kudus. Ya, bukan dituntun oleh kemauan kita. Jadi seringkali juga banyak hamba-hamba Tuhan tidak bisa membedakan suara Tuhan dengan suara hati. Ya. Suara Tuhan, suara hati. Ya. Sehingga seorang hamba Tuhan termenung, ya. Dia termenung, dia berhayal begini.
bagaimana ya cara mengembangkan pelayanan. Sehingga dalam hatinya dia muncul, oh begini saja, begini saja, begini saja. Ya. Kemudian malamnya dia berdoa. Di dalam doanya dia teringat dengan renungannya tadi. Ya. Wah, berarti itu saja. Sangat kuat hatinya mengatakan metode yang dia pikirkan untuk pengembangan pelayanan. Oh begini saja. Terakhir dia katakan, setelah bertemu dengan hamba-hamba Tuhan atau para diaken ataupun jemaat, dikatakan Tuhan berkata kepada saya bahwa pelayanan ini harus begini, harus begitu. Pendeta sesading. Padahal dia sedang berhayal. Suara hatinya katanya suara. Harus bisa bedakan suara Tuhan dengan suara hati. Puji Tuhan. Tapi kalau kita sedang belajar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, sejurus dengan nasihat firman Tuhan, ada pesan yang harus kita terima atau kita aplikasikan ke dalam pelayanan. Ini baru suara Tuhan. Karena di Alkitab juga tertulis bagaimana kita menata pelayanan, bagaimana kita mengembangkan pelayanan. Itu baru suara Tuhan, harus sesuai. Ketika kita belajar firman Tuhan, misalkan hamba Tuhan baca Alkitab, ya. Kalau Tuhan mau berbicara kepada hamba Tuhan, pastilah lewat pelajaran atau lewat belajar firman Tuhan. Di situ akan disampaikan, pastinya lewat ayat-ayat yang sudah ada. Saya sendiri pengalaman Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya tidak pernah bilang Tuhan bicara sama saya, tidak pernah. Tapi saya pernah rasakan hadirat Tuhan, yang bahkan sering saya rasakan. Saya baca Alkitab, saya membuka suatu ayat, tapi yang terbuka bukan ayat yang saya tuju. Kemudian saya baca sejenak, wah ini apa ini? Ketika saya baca, Tuhan kasih pengertian kepada saya, oh begini. Padahal tujuan saya bukan itu. Menurut saya inilah suara Tuhan. Puji Tuhan. Inilah suara Tuhan. Saya dituntun, diarahkan. Kemudian ketika saya baca, saya diberikan pengertian, pemahaman. Kemudian ditunjukkan lagi ayat-ayat rujukannya atau pendukung-pendukungnya. Sehingga apa yang Tuhan maksudkan dalam ayat yang saya baca memberikan pemahaman yang jelas supaya dimengerti oleh jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Nah, itu sudah semakin jelas pelajaran kita. Baca ulang-ulang dulu di Efesus 5 ayat 18 tadi. Ya. Efesus 5 ayat yang ke-18. Ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, Ya. karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Terus, Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. penuh dengan roh. Ya. Siapa tadi yang baca Kisah 2 ayat 4? Yang lain, baca dulu Kisah 2 ayat 4. Ini kita cocokkan ya, tetap sama-sama berdiri. Kisah para Rasul 2 ayat 4 Ya. firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, Terus, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. berkata-kata dalam bahasa lain seperti diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Efesus 5 ayat 19. Ayat 19. Ya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain. Berkata-katalah seorang kepada yang lain sesuai dengan Kisah 2 ayat 4. Ya. Roh itu memberikan kepada kita suatu perkataan yang harus kita katakan. Ya, diklarifikasi di Efesus. Gimana? Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Dalam Mazmur, puji Tuhan. Mazmur ini adalah sukacita, puji-pujian, ya, dan juga nasihat. Ketika kita bicara sama orang, haruslah mengandung sukacita, puji Tuhan. Mengandung nasihat, jangan mendiskreditkan orang lain, jangan memponis orang lain. Itu gak kepenuhan Roh Kudus, itu sudah pasti kepenuhan roh jahat. Kalau ada jemaat Tuhan memponis sesama, itu kepenuhan roh jahat. Ya, terus Kidung puji-pujian. kidung pujian, terus Dan nyanyian rohani. nyanyian rohani, terus Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. puji nama Tuhan. Sampai di situ, silakan. Kalau orang memuji Tuhan, kalau orang disuruh bernyanyi, bermazmur, berkata-kata dengan mazmur dan pujian, artinya firman Tuhan mengatakan
Yang dikehendaki oleh Allah belum tentu dikehendaki manusia. Yang disukai Allah belum tentu disukai. Tetapi kalau kita sesuai dengan Efesus 5 ayat 19, tentulah Tuhan suka, manusia juga. Puji Tuhan. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus disukai oleh Tuhan juga manusia. Puji Tuhan. Bukan seperti pengajaran di luar sana, katanya disukai Tuhan, manusia tidak suka. Begitu orang dengar pengajarannya, begitu orang lihat mukanya, orang jijik, itu mulus. Bahasa roh bukan main. Ya. Saya berani argumen dengan mereka. Saya sudah saksikan. Ya, mana tahu ada saudara kita juga yang mulus aja, supaya kita pulihkan mereka. Puji Tuhan. Iya. Nah, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, tentulah kita disukai Tuhan dan disukai manusia. Ya. Jadi manakala juga ada yang tidak disukai jemaat Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan katakan, saling menasihatilah kamu seorang dengan yang lain. Saling rendah hati, rendah diri di dalam Tuhan. Ini, ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan, tadi pertama saya katakan, orang yang penuh Roh Kudus tidak perlu dilihat dia bahasa roh atau tidak, tapi lihatlah perbuatannya. Puji Tuhan. Saya mau kita buka dulu Lukas 6 ayat 44. Ya, Lukas 6 ayat 44. Yang lain buka Matius 7 ayat 20. Ya. Nih, jadi kita nggak perlu neko-neko, nggak perlu banyak cerita. Wah, ya. Saya sudah penuh Roh Kudus, tidak perlu. Makanya kalau ada nanti yang bahasa roh, perhatikan firman Tuhan katakan, kenalilah roh. Kenali roh. Jangan-jangan dia roh penyesat, bukan Roh Kudus. Karena banyak bahasa-bahasa roh. Oke, bahasa roh, mereka bahasa roh, tapi bukan bahasa Roh Kudus. Mungkin roh jahat, ya. Ya, coba. Lukas 6 ayat yang ke-44. Ya. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Dari buahnya lah orang dikenal. Dari buahnya lah pohon dikenal. Gak mungkin semak duri berbuah anggur atau berbuah ara. Matius 7 ayat 20. Matius pasal ke-7. Itu tadi kan pohon ya, pohon. Sekarang Matius 7 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sampai di situ silakan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20 berbicara tentang pengajar sesat. Tentang pengajaran-pengajaran yang keliru. Dari buahnya. Artinya, kalau kita mau kenal orang penuh Roh Kudus atau tidak, lihat buahnya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Lihat buahnya. Kalau perbuatannya saja tidak benar, dia sudah pasti tidak penuh Roh Kudus. Ya. Di minggu yang lalu kita belajar bahwa Roh Kudus itu materai keselamatan. Sudah pasti dia di luar dari materai keselamatan. Sudah pasti dia bukan orang yang selamat. Ngapain kita mau diajar orang yang tidak selamat? Kita hanya mau diajar orang yang selamat supaya kita juga selamat. Galatia 5 ayat 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Berapa? Coba perhatikan Galatia 5 ayat 22 bagian A. Coba baca bagian A. Galatia 5 22 bagian A. Perhatikan di sini. Galatia 5 ayat 22 yang bagian A. Tetapi buah roh ialah. Sampai di situ. Selama ini jemaat Tuhan pemahamannya buah roh ini buah roh atau buah roh. Coba dijawab Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 22 buah roh atau buah roh? Kenapa buah roh? Karena lebih dari satu.
sedang melanggar ayat firman Tuhan di kitab Ulangan 4 ayat 2. Menambahi. Galatia 22 bukanlah buah-buah roh, tetapi buah roh. Hanya satu. Loh, ini kenapa 9? 9 itu bagian dari satu buah. Puji Tuhan. Hanya satu buah, tetapi di dalam buah ada 9 rasa. Ini yang harus diterapkan dalam hidup kita. Ya, makanya dikatakan harus penuh Roh Kudus. Banyak hamba Tuhan ada buah roh di dalam dia, tapi tidak penuh. Berarti hamba Tuhan itu belum penuh. Coba kita catat satu-satu. Buah roh ialah sampai di situ. Banyak hamba Tuhan punya kasih, ya, dia mengasihi jemaat, tapi di rumah murung aja, nggak pernah sukacita. Terus damai sejahtera, berantem aja suami istri. Kasihnya luar biasa sama jemaat, anaknya ditokoi. Terus yang keempat apa? Kesabaran, tidak sabar. Jemaat Tuhan kritik, memang jemaat bolok. Ya. Terus kemurahan. Terus kebaikan. Terus kesetiaan. Salah satu saja menyimpang berarti dia belum penuh dengan Roh Kudus. Loh, tapi saya sudah punya Roh Kudus. Oke, sudah punya. Karena memang dalam Efesus 1:13 semua kita yang percaya sudah dimeteraikan oleh, memang sudah, kita semua sudah. Makanya kalau sekarang dikatakan ini hari Pentakosta, hari tuangnya Roh Kudus, sekarang bukan lagi hari tuangnya Roh Kudus. Ini hanya peringatan. Puji Tuhan. Roh Kudus sudah ada di sekitar kita, sudah ada dalam hati kita. Sayangnya kita belum penuh. Karena ini memperingati hari tuangnya Roh Kudus kepada rasul-rasul, maka hari ini kita memperingatinya dan kita mau hari ini juga kita dipenuhi Roh Kudus. Puji Tuhan. Buahnya itu. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang belum penuh Roh Kudus, jemaat Tuhan yang belum penuh Roh Kudus, lihatlah dari buahnya. Kalau semua buah itu sudah ada dalam diri, sudah bisa menguasai diri, ya. Makanya saya sebenarnya jujur saja, seringkali makan hati lihat anak saya, seringkali makan hati lihat istri saya, ya. Tapi saya berjuang supaya buah roh yang ke-9 itu bisa ada dalam hidup saya, menguasai diri saya. Kalau menurut daripada karakter saya ini sudah saya tonjok ini semua, ya. Karena karakter saya ini pemarah. Tapi pemarah ternyata adalah buah perbuatan daging telah nyata, bla bla. Ya. Saya berusaha untuk menguasai diri. Terus lemah lembut, tegas. Itu lemah lembut harus diterjemahkan dengan tegas. Bukan lemah lembut lagi, loyo itu namanya. Udah lemah lembut lagi. Jangan teman-teman, jangan lemah, puji Tuhan. Tapi lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lagi lemah, bukan sekedar lembut. Kalau digabungkan dia menjadi tegas. Jadilah jemaat Tuhan yang tegas. Ibu-ibu harus tegas kepada suami, puji Tuhan. Gak berani, kejam-kejam mungkin suaminya ya. Bapak-bapak harus tegas kepada istri, puji Tuhan. Bapak cepat, tegas. Ini catat minum tua saya, ya kan? Tegas. Bukan seperti itu, Bapak. Ya. Dan ibu-ibu kalau tegas bukan berarti mau suka-suka sama suami. Ketegasan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Hai anak-anak, taatilah di dalam Tuhan. Taati orang tua itu tegas, lemah lembut. Mentaati orang tua sebagai anak itu tegas. Di dalam Tuhan. Jangan taati orang tua suruh bikin rencana. Curikan dulu beras orang siapa. Ini tak boleh dituruti. Harus yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Setia. Bapak-bapak, amin. Setia. Karena saya pun diciptakan Tuhan sebagai laki-laki. Firman Tuhan katakan kita diciptakan sayang saja Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi wajah gak sama lagi. Tapi kalau pribadinya sama, puji Tuhan. Saya laki-laki loh.
Saya pun kalau lihat cewek cantik, wow, gak usah munafik. Tapi kesetiaan harus ada bagi umat-umat Tuhan. Puji nama Tuhan. Harus ada. Harus setia sama istri kita walaupun sudah jadi budak sekarang. Ya, harus setia. Amin ibu-ibu. Setialah kepada suami. Amin. Dulu dia kamu nikahi gagah, tampan, sekarang sudah mulai peyot, kena sakit gula mungkin. Setialah. Amin ibu-ibu. Dan kalau ada pun suaminya yang tidak mau beribadah, yang tidak mau berbuat yang baik di hadapan Tuhan. Seringkali ibu-ibu bersaksi, "Tadi kok kemaman bapak rumah tangga namanya sumur dan ulama minggu nama Tuhan amat Tuhan." Saya nasihati ibu-ibu supaya baca 1 Petrus 3 ayat 1. Coba dulu seorang ibu baca 1 Petrus 3 ayat 1. Ada yang bawa Alkitab? Cepat-cepat. 1 Petrus 3 ayat 1. Ayo. Ini khusus ibu-ibu saja. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum. 1 Petrus 3 ayat 1. Satu ayat itu ada. Demikian juga kamu, Iya. hai istri-istri. Amin, istri-istri. Sampai di situ dulu nah. Amin, istri-istri. Dengar ya. Hai istri-istri. Yang istri-istri katakan amin dulu. Ya, yang gadis ikut saya karena belum istri. Terus. Tunduklah kepada suamimu. Ya. Supaya jika ada di antara mereka. Perhatikan di supayanya. Perhatikan ibu. Inang kalau saya potong langsung berhenti dulu ya. Perhatikan di supaya. Mulai dari supaya. Tunduklah kepada suami supaya. Perhatikan. Terus. Jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Jika ada di antara mereka, ini mereka suami-suami yang tidak taat kepada firman. Terus. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Puji Tuhan. Dimenangkan oleh apa? Kelakuan istrinya yang penuh dengan buah roh. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mohon maaf untuk bapak-bapak untuk hari ini khusus ibu-ibu. Haleluya. Supaya kalau ada suami yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, mereka dimenangkan oleh perbuatan tingkah laku cara hidup istrinya. Jadi kalau itu ibu-ibu ayat 1 Petrus 3 ayat 1. Hafal. 1 Petrus 3 ayat 1. 1:3:1. Puji Tuhan. Coba ibu-ibu semuanya katakan 1 Petrus 3 ayat 1. 1 2 3. 1 Petrus 3 ayat 1. 1:3:1. 1:3:1. Haleluya. Ya. Ibu-ibu semuanya di gereja Tuhan akan menjadi ibu-ibu yang bisa memenangkan suaminya lewat cara hidupnya. Puji Tuhan. Kalau di rumah saja merepek ada katanya kan. Mau macam mana suami itu mau berubah? Ya. Nah, ini Alkitabiah. Supaya berubah suami, tunjukkan perbuatan kita yang lemah itu. Puji Tuhan. Menguasai diri, sabar, setia, ya. Ini. Saya mau saksikan istri saya tergolong orang yang penuh Roh Kudus. Ya. Penuh Roh Kudus. Kenapa? Saya bisa berubah karena saya salut akan kesabaran. Jujur saya. Saya bisa berubah karena saya salut akan penguasaan dirinya. Begitu banyak kelemahan saya, tetapi dia bisa merubah karakter saya. Coba bayangkan. Tapi setelah saya baca, saya 1 Petrus 3 ayat 1. Oh, ternyata ini yang dilakukan istri saya. Jadi contohlah yang baik itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kalau mau tahu cerita saya menjadi seorang suami, tanyalah istri saya. Karena banyak jemaat Tuhan yang ibu-ibu menyanjung saya, memuji saya. Enaklah yang Mama Angga, suaminya itu romantis, ganteng lah. Saya memang udah dari sananya itu. Tapi coba tanya lebih dalam. Ibu-ibu yang muda-muda yang cantik-cantik memuji saya karena belum pernah jadi istri saya. Seandainya pernah jadi istri saya, pastilah kepala Anda pernah kena tinju. Ya kan? Pastilah rusuk Anda pernah saya tendang. Pastilah Anda pernah menangis di tempat tidur 1 hari 1 malam. Pastilah Anda mengalami dimaki-maki siang malam.
itulah istri saya. Tapi kenapa sekarang saya bisa berubah? Karena 1 Petrus 3 ayat 1. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang lain terapkan. Haleluya. Ya. Jadi nggak usah lalak bersaksi. Suami kemarin itu. Karena yang selalu bersaksi ke depan sini, saya mau bilang, sekarang dia sudah tidak di sini, makanya saya berani bilang, selalu bersaksi setiap hari berantem dengan suaminya, doakan abang, doakan Inang, tetapi setiap hari dia juga maki-maki suaminya. Terakhir semakin keras suaminya nonjok dia. Ya, puji Tuhan dia tidak di sini karena bebal. Menurut saya seperti ini baguslah pergi sendiri, karena di gereja kita tidak boleh dipecat. Dia mengundurkan diri. Itu orang juga pasti ingat. Ada yang ingat? Ya, nggak usah sebut nama karena ini live ya, yang bagus. Tidak boleh saling mempermalukan. Puji Tuhan. Ya. Jadilah kita orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi ibu-ibu saya tekankan supaya penuh dengan Roh Kudus, karena banyak ibu-ibu saya. Penuhlah dengan Roh Kudus. Puji Tuhan ibu-ibu. Payah kali ibu-ibu ini ya. Haleluya. Oh, haleluya. Ya. Penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau buah roh itu ada pada ibu-ibu, pastilah ya diberkati keluarga. Saya sebenarnya mau buka juga dari dari Amsal ya, untuk ibu juga. Ya. Istri yang cakap siapakah yang punya? Bla 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 bla, pokoknya banyak lah. Ibu-ibu ya. Nah, tapi sekarang itu saja 1 Petrus 3:1 jadi ada hafalan. Amin ibu-ibu. Hari Minggu saya tanya lagi, haleluya. Tapi jangan jadi nggak catat, ya. Kalau lupa tanya teman, ada tak yang kelari, ya kan? Ada tak yang hari Minggu? Ya, jadi hari Minggu sebelum masuk ibadah ingat itu hafalannya, haleluya. Saya akan tanya hari Minggu 1 Petrus 3 ya. 1:31 ingat saja di situ ya. Nah, kembali kepada firman Tuhan bahwa orang yang penuh Roh Kudus itu buah roh ada padanya. Puji Tuhan. Kenapa dipakai istilah penuh? Karena buah itu ada 9 bagiannya. Jadi kalau 9-9-nya tidak ada dalam kita, berarti kita tidak penuh. Puji Tuhan. Waktu di tahun lalu kita Natal, tema Natal kita dibuat oleh Bapak Kesia dan tim. Bapak Kesia itu Natal waktu itu kan? Apa temanya waktu itu? Kepenuhan hidup dalam Kristus. Nah, saya ingat waktu itu saya bikin ilustrasi ada 2 gelas, betul tidak? Iya kan? Gelas pertama saya isi batu perlu diisi air. Setelah diisi air, kemudian batunya dikeluarkan. Penuh atau tidak? Tidak penuh, karena batu yang di dalamnya sudah diambil. Ya. Kemudian gelas 1 kosong, tidak ada batu, diisi penuh. Karena tidak ada batu berarti dia benar-benar. Jadi seringkali begitu juga tentang penuh Roh Kudus. Ada jemaat Tuhan tidak bisa penuh dengan Roh Kudus karena ada batu-batu, kerikil-kerikil, kepahitan, sakit hati, dendam di dalam hatinya, sehingga kepenuhan Roh tidak bisa diterima. Makanya buang semuanya. Puji Tuhan. Buah Roh itu akan penuh. Kalau ada kerikil-kerikil, batu-batu yang mengganjal, nanti 9 buah roh ini, maaf 1 buah roh tapi 9 bagian dari buah roh ini, salah satunya nanti bisa keluar dari dalam diri kita atau tidak ada. Tapi yang sempurna penuh 9 dari bagian buah roh ada dalam diri kita. Puji Tuhan. Nah, supaya benar-benar penuh. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita sudah penuh Roh Kudus, buah roh ada dalam diri kita. Itulah tandanya kita orang yang penuh Roh Kudus. Kita nggak usah ngomong. Jadi bagaimana tentang bahasa roh? Bahasa roh memang ada dan itu hanyalah tanda. Tanda-tanda ini akan mengikuti orang yang percaya. Ini dan itu disebutkan, termasuk bahasa roh. Ya, itu hanya tanda. Bukan itu kepenuhan sejati. Kepenuhan sejati ada dalam buahnya. Puji Tuhan. Ingat Lukas 6 ayat 24 itu. Dari buahnya lah pohon dikenal. Matius 7 ayat 20. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Hamba Tuhan atau hamba setan, anak Tuhan atau anak setan. Lihat buahnya. Haleluya. Ya. Kalau ada orang mau beribadah saja malas, ini sudah pasti nggak perlu. Ya.
Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, panjang lebar kita belajar firman Tuhan hari ini tentang kepenuhan Roh Kudus. Karena ini adalah hari memperingati Tuhannya Roh Kudus. Makanya kita pelajari ini. Puji nama Tuhan. Ya, inilah puncak dari keselamatan orang Kristen. Ya. Mulai dari Paskah, ya, step by step kita belajar. Sampai Yesus bangkit, sampai Yesus naik, sampai Roh Kudus dicurahkan. Karena puncaknya adalah kepenuhan Roh Kudus. Puji Tuhan. Punya Roh Kudus sudah dimeteraikan menjadi pewaris tahta kerajaan Allah. Kepenuhan Roh Kudus memperkuat kita supaya kita benar-benar terselamatkan. Puji nama Tuhan. Jadi satu pesan kepada kita untuk hari ini yang juga menjadi tema kita, jadilah kita orang yang penuh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Penuh Roh Kudus, penuh dengan buah Roh Kudus. Dan jangan lupa satu hal tadi, tidak ada buah-buah roh, tapi adanya buah. Itu satu. Jadi jangan pernah mengatakan buah roh ada pada saya, ini sukacita, yang lainnya tidak ada, berarti dia tidak penuh Roh Kudus. Ya. Jadi buah itu satu, tidak boleh dipisah-pisah. Nah, demikian firman Tuhan kita pelajari. Biarlah seluruh jemaat Tuhan yang sudah belajar firman Tuhan hari ini menjadi jemaat Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, kita akan